Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatayat anak cabang Waru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadilah peristiwa yang sangat mulia, yaitu adanya Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan atau dijalankan di waktu malam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kalau kita sebagai hamba Allah, kalau berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh dengan beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Tapi karena kekuasaan kudrah ilahi Rabbi, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan di waktu malam oleh Allah, hanya sekejap mata sudah sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perjalanan Mi'raj, naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, beliau itu tidaklah sendirian tapi diiringi dengan malaikat Jibril alaihissalam, yang mana pertama kali yang akan dinaikkan Allah, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama, yang mana pada waktu beliau naik ke langit yang pertama yang diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam, disitulah malaikat Jibril minta izin agar supaya dibukakan pintunya. Kemudian di situ malaikat Jibril pun ditanya, man anta, siapa engkau, wa ma'aka, dan siapa yang bersama kamu. Dijawab oleh malaikat Jibril, ana Jibril, dan orang yang bersama saya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, apakah engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Naam, iya, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di langit pertama dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian naik ke langit yang kedua pun juga pertanyaannya sama, man anta, siapa kamu, saya Jibril, wa ma'aka, siapa yang bersamamu, wa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau diutus oleh Allah? Jawabnya na'am. Di situ pun beliau Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Naik lagi ke langit yang ketiga, pertanyaannya pun juga sama, man anta, siapa kamu, ana Jibril, wa ma'aka, dan siapa yang bersamamu, wa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apakah engkau pun juga diutus oleh Allah? Naam, saya pun juga diutus oleh Allah. Di situ di langit yang ketiga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, pertanyaannya pun juga sama,
Man anta, siapa kamu? Ana Jibril wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ bertemu dengan siapa? Dengan Nabiullah Harun, dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-5, yaitu sama pun juga pertanyaannya, man anta, siapa engkau? Ana Jibril wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabiullah Muhammad berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Naik lagi ke langit yang ke-6, pertanyaannya pun juga sama, man anta wa man ma'ak, dan di situ beliau Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Lanjut lagi ke langit yang ke-7, pun juga pertanyaannya pun juga sama, man anta wa man ma'ak, dan jawabnya pun juga sama, ana Jibril wa man ma'aka huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan siapakah di langit yang ke-7? Yaitu bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian dilanjutkan ke naik kemana? Ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 kali, sehingga dengan adanya keruhsaan Allah, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keringanan atas perintah daripada Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana waktu dia akan kembali ke dunia, bertemu dengan Nabi Musa, ditanya apa yang diperintahkan Allah, sholat 50 kali. Tidak akan mampu Muhammad, umatmu, kembali untuk minta keringanan, kembali ke Allah untuk minta keringanan. Akhirnya Rasulullah kembali minta keringanan, diberi keringanan oleh Allah 5, akhirnya menjadi 4. Ketemu lagi dengan Nabiullah Musa, belum mampu umatmu menjalankan 45, kembali lagi untuk minta keringanan. Akhirnya Rasulullah terus minta keringanan kepada Allah, kembali minta keringanan. Akhirnya sampai berapa? 5 kali, 5 waktu dalam sehari semalam, yang biasa kita lakukan sebagai umat Muhammad, sebagai orang Islam. Kewajiban kita yaitu menjalankan sholat 5 waktu, yang mana sholat 5 waktu adalah fardu ain, wajib bagi tiap-tiap daripada orang-orang mukallaf, tidak boleh diwakilkan oleh seorang yang lainnya. Kita repot, kita tidak melakukan sholat, kita sibuk, maka sholat tidak bisa kita wakilkan kepada teman, kepada saudara, kepada anak, kepada orang dan lain sebagainya, tidak akan bisa, karena itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap orang mukallaf, yang mana itu adalah fardu ain. Dosanya akan ditanggung sendiri, pahalanya pun juga akan diterima sendiri, karena fardu ain, kewajiban masing-masing daripada orang-orang mukallaf. Oleh karena itu, sholat, karena sangat-sangat wajibnya kita sebagai hamba Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu termasuk fardu ain tiap-tiap daripada orang-orang mukallaf. Karena saking wajibnya, tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan kedipan mata, tidak bisa dengan kedipan mata. Nah, tinggal kita disolati, sudah menghadap Allah. Itulah kewajiban, karena sangat wajibnya, karena sangat kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat 5 waktu. Maka
mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah umur, diberi kesempatan oleh Allah sehat, diberi kesempatan oleh Allah waktu yang masih ada longgar, faragh, maka janganlah kita sekali-kali menunda adanya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah nanti bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Awwaluma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab, yang dihitung amal perbuatan hambanya Allah kelak di yaumul qiyamah, yaitu sholat, lima waktu. Karena siapa yang menjaganya, siapa yang menyempurnakan sholatnya, barang siapa yang menjaga waktu daripada sholat, maka hawwin alaina al-hisab, maka Allah akan mempermudah adanya hisab atau hitungan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhir. Akan tetapi kalau seorang itu ada kekurangan dalam melakukan sholatnya, karena kita sebagai manusia kadang-kadang Masya Allah waktu takbir Allahu Akbar ingat Allah, tapi waktu adanya kita itu membaca, waktu kadang-kadang rukuk tidak ingat kalau kita itu dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sela-sela kita melakukan sholat itu ada kekosongan pikiran kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kekosongan itulah yang tidak akan dicatat oleh Allah. Maka bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, wahai malaikat, apakah hambaku mempunyai perbuatan atau sholat sunnah? Kalau dia mempunyai sholat sunnah, atimmu, sempurnakanlah. Dengan apa? Atimmu al-fardiyah, sempurnakan kefarduannya tadi dengan pahala-pahala daripada sholat sunnah yang dia lakukan. Masya Allah, itulah sifat belas kasihnya Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita itu dalam waktu sholat itu ada kekosongan kita, pikiran kita kosong, jadi tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah Subhanahu wa taala itu masih memberi kemurahan. Dilihat, disuruh para malaikat untuk melihat apakah orang tersebut pernah melakukan sholat sunnah, sholat sunnah atau perbuatan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mempunyai atau melakukan sunnah, maka kata Allah, sempurnakan kekosongannya pahala sholat tadi, kekosongan dalam waktu melakukan sholat tadi dengan amalan-amalan sunnah atau ibadah sunnah atau sholat sunnah yang dia lakukan. Mudah-mudahan dengan sholat kita yang kita lakukan mungkin ada kekosongan, mungkin ada yang tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa diambilkan dari sholat sunnah kita yang kita lakukan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan bisa mencegah dari faksha, kejelekan, wal munkar, dan kemungkaran. Sebab sholat marudhatul lirabbi, sholat itu adalah termasuk tempat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat pun juga merupakan apa? Hubbul malaikah, tempat kecintaannya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sholat pun juga sunnatul anbiya, merupakan kesunahan tingkah laku daripada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat pun juga nurul ma'rifah, termasuk cahaya-cahaya dari kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga sholat adalah termasuk aslul iman, asal daripada iman kita, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rukun iman pertama, rukun Islam adalah syahadat, kemudian melakukan sholat. Jadi setelah kita menyatakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan konsekuensinya kita menyatakan, bersaksi, konsekuensinya bagaimana perbuatan kita, yaitu melakukan sholat, yang mana itu adalah kewajiban kullu mukallafin, tiap-tiap orang mukallaf, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk melakukan sholat pada waktu yaitu Isra dan Mi'rajnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu melakukan atau menjaga sholatnya, Masya Allah, akan diberi 5 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Akan diangkat, akan dihilangkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Jadi kalau orang itu menjaga betul-betul as-shalawatul khamsi liwaktiha, kalau orang itu selalu menjaga sholat 5 waktunya, tepat waktunya, ma'al jamaah, disertai dengan berjamaah, maka dia akan diberi 5 perkara, yaitu pertama, akan dihilangkan kerupaan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, yang mana mereka itu waktu hidup di dunia itu semua kesulitan-kesulitannya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan dihilangkan siksa-siksa alam kubur nanti kelak, ya kalau sudah roh itu diambil oleh Allah, dimasukkan ke liang kubur, maka semua siksa-siksa alam kubur akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu betul-betul menjaga sholatnya, menjaga waktunya, bahkan disertai dengan sholat berjamaah. Kemudian kelak waktu di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, amal catatan akan diberikan, maka orang yang menjaga sholatnya akan diberi catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Kemudian diberi kemuliaan apalagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu menjaga sholatnya di waktiha, pada waktunya, maka akan diberi kemuliaan oleh Allah. Yamurru ala sirat, lewat di atas siratal mustaqim kalbar, sebagaimana kilat. Bahkan yang kelima, kemuliaan Allah yang akan diberikan, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, akan dimasukkan surga tanpa adanya hisab. Masya Allah, itulah kemuliaan, keistimewaan daripada orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, menjaga waktu sholatnya, selalu melakukan sholat dengan berjamaah, akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Jangan sekali-kali tijarah,
perdagangan kita, bai'un jual beli kita, kehidupan kita, amal perbuatan kita yang menuju ke segi duniawiyah, jangan sekali-kali la tulhihim, merusak, menghilangkan adanya kesibukan kita itu tadi akan merusak untuk ingat, untuk zikir, untuk lalai dalam melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun sebagai hamba Allah juga bekerja itu adalah ibadah. Sholat pun juga akan menjadi ibadah yang utama. Jadi kita pun juga diperintah untuk bekerja, bahkan jangan lupa adanya waktu-waktu sholat yang kita selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Nah, sekali-kali kesibukan duniawiyah kita itu akan melalaikan kita untuk ingat zikir dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Sebab kalau kita sudah dilalaikan adanya sholat kita, meremehkan sholat kita, Masya Allah, Allah pun juga akan memberikan siksa waktu di dunia, waktu di alam kubur, waktu roh diambil oleh Allah, waktu di alam kubur, bahkan kelak waktu di yaumul qiyamah, yaumul akhir. Waktu di dunia, maka keberkahan daripada rizkinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita meremehkan, nyia-nyiakan waktu kita sholat, Masya Allah, sekalipun kita diberi rezeki yang banyak, diberi rezeki yang berlimpah ruah, tapi andzikrillah, jauh dari Allah, maka keberkahan pekerjaan kita, keberkahan rezeki kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu kalau sudah, ya Allah, waktu sakaratul maut, orang kalau itu andzikrillah, jauh dari Allah, menyia-nyiakan waktu sholat, Masya Allah, waktu roh diambil itu asyadun, akan lebih sakit diambil roh oleh malaikat Israil, dijabut, dikembalikan lagi, dijabut, dikembalikan lagi, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah siksaan-siksaan kelak yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang meremehkan, yang menyia-nyiakan adanya waktu untuk melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam waktu roh akan diambil, diberi dalam keadaan apa? Haus, lapar. Roh ini akan dibuat mainan oleh malaikat Israil, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Waktu di alam kubur, waktu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, pun juga tidak akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang mana kubur ini gelap gulita, tidak ada cahayanya. Kemudian yang mana alam kubur ini hanya lebar badan kita itu akan menghimpit adanya badan kita bagi orang-orang yang melalaikan, meremehkan adanya melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, maka akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adzaban nar, siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya kita masih diberi kesempatan sehat, kesempatan umur, kesempatan waktu kita yang longgar ini, maka hendaknya kita selalu menjaga adanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan menunda-nunda adanya amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, sebelum kita nanti menjadi nadimun, menjadi menyesal di kemudian hari. Penyesalan itu tidak akan datang di awal, tapi penyesalan itu akan datang di belakang atau di akhir setelah kita melakukan suatu pekerjaan. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga sholat kita, menjaga perbuatan kita, yang mana kelak kita akan menuai mengambilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita tutup kultum ini, marilah kita baca doa barokah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.